Uji subtema 1, muatan PPKN. Kita mengerjakan uji subtema 1 ya, yang muatan PPKN. Baik, perintahnya berilah tanda silang huruf A, B, C atau D pada jawaban yang paling benar. Yang nomor 1, keputusan bersama dilakukan secara A. musyawarah, B. sepihak, C. sendiri, D. perorangan. Nah, yang tepat di sini adalah yang A ya, musyawarah. Berikutnya yang nomor 2. Dalam bermusyawarah harus saling A. mempertahankan pendapat, B. adu argumen yang kuat, C. menghargai pendapat orang lain, D. tidak mau kalah. Di sini, menghargai pendapat orang ya. Di sini yang tepat yang C. menghargai pendapat orang. Sekarang yang nomor 3. Memilih ketua kelas dan memilih ketua RT merupakan contoh A. keputusan bersama, B. keputusan pribadi, C. pemilihan umum, D. perundingan. Di sini yang tepat adalah keputusan bersama. Berikutnya yang nomor 4. Menjunjung tinggi musyawarah sebagai moral kemanusiaan yang beradab merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila A kelima, B keempat, C ketiga, D kedua. Di sini kan menjunjung tinggi musyawarah, berarti yang berkaitan dengan musyawarah yaitu sila keempat, yang tepat yang B. Berikutnya nomor 5. Berikut wujud dari sila keempat Pancasila adalah A. mau menang sendiri, B. memaksakan kehendak kepada orang lain, C. memerintah orang sesukanya, D. melakukan musyawarah. Ini wujud dari sila keempat yaitu yang D. melakukan musyawarah. Baik, berikutnya yang bagian 2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Yang nomor 1, berikan 2 perilaku yang mencerminkan sila keempat Pancasila di sekolah. Yang pertama yaitu nomor 1, berikan 2 perilaku yang mencerminkan sila keempat Pancasila di sekolah. Ini contoh sikap di sekolah ya. Yang pertama yaitu bermusyawarah menentukan ketua kelas ya, atau pemilihan ketua kelas. Kemudian diskusi mengenai pembelajaran ya. Berikutnya nomor 2. Apa arti hikmah kebijaksanaan pada susunan kata sila keempat Pancasila? Nomor 2. Apa arti hikmah kebijaksanaan pada susunan kata di sila keempat Pancasila? Kan di sila keempat itu bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Nah, yang ditanyakannya hikmah kebijaksanaan itu apa? Yaitu hikmah kebijaksanaan yaitu sikap yang dilandasi penggunaan akal sehat dan selalu mempertimbangkan kepentingan persatuan dan kesatuan ya. Tuh. Lanjut lagi yang nomor 3. Sebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Nah, nilai-nilai sila keempat ya.
nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat. Ini salah satu aja ya, warga negara Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kemudian tidak memaksakan kehendak orang lain ya. Yang pertama, warga negara Indonesia mempunyai kedudukan dan hak. Warga negara Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Cukup dua saja ya. Berikutnya yang nomor 4. Mengapa kepala banteng dijadikan lambang sila keempat Pancasila? Kepala banteng dijadikan lambang sila keempat Pancasila karena sosok hewan sosial yang memiliki kebiasaan untuk, jadi banteng itu merupakan sosok hewan sosial yang memiliki kebiasaan untuk berkumpul antara satu dengan yang lainnya dalam upaya memecahkan solusi atau atas permasalahan ya. Banteng ini sosok hewan sosial, makanya dilambangkan dengan kepala banteng. Lanjut berikutnya yang nomor 5. Apa wujud dari demokrasi Pancasila? Nah, wujud demokrasi Pancasila itu ya contohnya pemilihan presiden ya, kemudian pemilihan anggota DPR, pemilihan lurah, RT, RW, kemudian kalau di sekolah pemilihan KM ya, dan lain sebagainya. Berikutnya muatan bahasa Indonesia. Di sini perintahnya berilah tanda silang huruf A, B, C atau D pada jawaban yang paling benar. Sebelumnya ada paragraf ya, kita baca dulu, bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 3. Raja Jayabaya merupakan raja kerajaan Kediri. Jayabaya bukan hanya seorang yang baik dan masyhur, namun juga ahli perbintangan. Dengan kata lain, Jayabaya adalah seorang peramal yang ulung. Dengan kata lain, Jayabaya adalah seorang peramal ulung. Hal itu terlihat dari ucapan-ucapannya tentang Pulau Jawa ya, Indonesia di masa depan yang terkumpul dalam Jangka Jayabaya. Jayabaya berhasil mengalahkan Jenggala dan mempersatukannya kembali dengan Kediri. Kemenangan atas Jenggala disimbolkan sebagai kemenangan Pandawa atas Korawa dalam kawin Baratayuda yang digubah oleh Empu Sedah dan Empu Panulu pada tahun 1157. Nah, pertanyaan yang nomor 1. Pernyataan yang menggambarkan Raja Jayabaya ya, kecuali berarti yang bukan ya. A. Raja yang baik dan masyhur, ini betul. B. Penggubah kakawin Baratayuda. C. Ahli dalam perbintangan, ini juga betul. D. Raja kerajaan Kediri, ini juga betul. Nah, berarti yang tepat ini ya, pengubah kakawin Baratayuda. Yang betul yaitu harusnya oleh Empu Sedah dan Empu Panulu ya. Nah, jadi yang tepat yang B. Berikutnya nomor 2. Jangka Jayabaya merupakan A. Kumpulan ramalan Jayabaya, B. Sastra karangan Empu Panulu,
C. Simbol kemenangan Jayabaya atas Jenggala. D. Alat untuk mengalahkan Jenggala. Jangka Jayabaya itu kumpulan ramalan Jayabaya ya. Nah, itu yang terkenal dengan jangka Jayabaya. Jadi yang tepat yang A. Berikut nomor 3. Arti kata masyhur pada paragraf tersebut adalah A. Ramah, B. Peduli, C. Santun, D. Terkenal ya. Masyhur itu terkenal ya. Berarti yang D. Nomor 4. Jayabaya seorang peramal ulung. Pertanyaan yang tepat sesuai pernyataan di atas adalah A. Siapakah Jayabaya? B. Apa gelar kehormatan Jayabaya? C. Mengapa Jayabaya bukan seorang peramal? D. Sejak kapan Jayabaya menjadi seorang peramal? Di sini jawabannya Jayabaya seorang peramal ulung. Berarti yang ditanyakan siapakah kata tanyanya berarti pertanyaan yang tepatnya yaitu siapakah Jayabaya ya, yang tepat yang A ya. Berikutnya yang nomor 5. Kemenangannya atas Jenggala disimbolkan sebagai kemenangan Pandawa atas Korawa dalam Kakawin Baratayuda yang digubah oleh Empu Seda dan Empu Panulu pada tahun 1157. Yang dimaksud dengan empu adalah A. Orang yang ahli, B. Guru, C. Pengajar, D. Ulama. Ini yang tepat adalah orang yang ahli, yang A ya. Bagian 2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nah, di sini ada perintah untuk membaca paragraf ya. Bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Sultan Iskandar Muda memerintah kerajaan Aceh pada tahun 1607 sampai 1636. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya dan memiliki wilayah kekuasaan hingga ke Semenanjung Malaya. Tata pemerintahan masyarakat Aceh dikembangkan oleh Sultan Iskandar Muda masih berlaku hingga sekarang. Pertanyaannya yang nomor 1. Berapa lamakah Sultan Iskandar Muda memerintah kerajaan Aceh? Ini dari tahun 1607 sampai 1636 tahun ya. Sampai tahun 1636. Berarti kurang lebih 29 tahun ya. 2. Menurut pendapatmu, bagaimana sifat tokoh Sultan Iskandar Muda? Kemudian tunjukkan pendapatmu pula. Tunjukkan pula kalimat pada paragraf di atas untuk menguatkan pendapatmu. Ya, tadi ya tentunya mampu mengelola tata pemerintahan masyarakat Aceh dengan baik. Buktinya ini Buktinya tata pemerintahan masyarakat Aceh yang dikembangkan oleh Sultan Iskandar Muda masih berlaku hingga sekarang. Berarti kan dia menata pemerintahannya dengan sangat baik sehingga masih dipakai hingga sekarang. Nah, berikutnya yang nomor 3. Jayabaya adalah seorang peramal ulung. Apa makna dari kata ulung pada kalimat tersebut? Nah, ulung itu kalau dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ulung itu memiliki pengertian berpengalaman,
mahir, baik ya. Tuh dari pengertian ulung. Ini untuk nomor 4 dan 5. Bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5 ya. Hayam Wuruk ialah anak dari Tibuana Wijaya Tunggadewi. Ia dilahirkan pada 1334. Hayam Wuruk berarti ayam yang masih muda. Beliau menjadi raja ketika umur 16 tahun. Ia menikah dengan Paduka Sori atau Prameswari ya. Atau Prameswari, Paduka Sori atau Prameswari. Hayam Wuruk dianggap sebagai raja terbesar Majapahit karena pada masa pemerintahannya Majapahit mencapai wilayah terluasnya. Pertanyaannya yang nomor 4, apa isi dari paragraf di atas? Ini paragraf di atas itu menceritakan tentang Hayam Wuruk sebagai raja terbesar Majapahit pada masa pemerintahannya. Kemudian yang nomor 5, mengapa Hayam Wuruk dianggap sebagai raja terbesar Majapahit? Ya, karena pada masa pemerintahannya Majapahit mencapai wilayah terluasnya. Baik, kita lanjut ke yang muatan IPA. Nah, di sini ada muatan ilmu pengetahuan alam atau IPA ya. Perintahnya, berilah tanda silang huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar. Nomor 1, berikut yang termasuk sifat-sifat cahaya. A. Cahaya menembus benda bening. B. Cahaya tidak dapat dipantulkan. Ini salah ya. C. Merambat ke segala arah. Salah juga. D. Sukar dibiaskan. Cahaya itu mengalami pembiasan. Jadi yang tepat itu yang A. Cahaya menembus benda bening. Berikutnya yang nomor 2. Nomor 2. Sinar matahari yang masuk ke ruangan melalui ventilasi udara akan tampak seperti garis-garis lurus. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya itu A. merambat lurus, B. diuraikan, C. dapat menembus benda bening, D. dapat dibiaskan. Nah, ini ya yang tepat yang A ya, garis-garis lurus itu menunjukkan bahwa cahaya itu merambat lurus. Nomor 3. Pemantulan cahaya yang terjadi pada permukaan yang rata adalah pemantulan apa? Nah, di sini A. teratur, B. searah, C. tidak teratur, D. terarah. Nah, pemantulan cahaya pada yang rata ya berarti teratur. Kalau pada benda yang tidak rata berarti tidak teratur. Maka yang tepat yang A. Berikutnya yang nomor 4. Benda di sekitarmu dapat kamu lihat karena ada cahaya yang mengenai benda. Kemudian ya, ini kemudian oleh cahayanya diapakan? A. membelok ke mata kita, B. memantul ke mata kita, C. dibiaskan ke mata kita, D. diserap oleh mata kita. Nah, ini yang tepatnya itu memantul ke mata kita. Jadi benda itu bisa terlihat karena ada pemantulan cahaya ke mata kita. Lanjut yang nomor 5. Di bawah ini yang termasuk benda tembus cahaya adalah A. kertas, B. triplek, C. air jernih, D. kayu. Nah, ini berarti yang tepat yang A ya, air jernih. Karena kalau kertas dia tidak tembus, triplek juga tidak, kayu juga tidak, berarti yang tepat yang C. Nomor 6. Pelangi terjadi karena cahaya matahari Pelangi terjadi karena cahaya matahari titik-titik oleh butir-butir air hujan sehingga terurai menjadi beberapa warna. Ya.
Yang tepat untuk mengisi titik-titik ini adalah A. Diserap, B. Dipantulkan, C. Dibiaskan, D. Disempurnakan. Nah, ini yang tepat yang C ya, dibiaskan. Jadi oleh matahari itu dibiaskan, maka akan terurai menjadi beberapa warna. Yang tepat yang C ya, dibiaskan. Baik, bagian 2. Perintahnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 1, sebutkan 5 sifat cahaya. Ya, 5 sifat cahaya. Yang pertama, cahaya menembus benda bening. Kedua, cahaya merambat lurus. 3, cahaya dapat dipantulkan. Keempat, cahaya dapat dibiaskan. Kelima, cahaya dapat diuraikan. Ya. Kemudian nomor 2, sebutkan 3 alat yang memanfaatkan sifat cahaya merambat lurus. Yang memanfaatkan sifat cahaya merambat lurus. 3 alat berarti ada senter ya, lampu mobil, kemudian cahaya saat menonton di bioskop. Berikutnya nomor 3, sebutkan 3 peristiwa pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya peristiwa pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya ya, dasar kolam itu akan terlihat lebih dangkal dari aslinya. Kemudian pensil yang dimasukkan ke dalam air akan terlihat patah. Kemudian bintang di langit terlihat lebih dekat ya dari yang aslinya. Itu karena adanya peristiwa pembiasan cahaya. Kemudian yang nomor 4, sebutkan peralatan yang menerapkan sifat cahaya dapat dipantulkan. Nah, cahaya dapat dipantulkan berarti cermin ya, kaca spion. Nah, kita bisa melihat diri kita di cermin karena ada pantulan cahaya ke mata kita. Kemudian yang nomor 5, jelaskan prinsip kerja cakram warna untuk membuktikan sifat dispersi cahaya. Bahwa cakram kombinasi warna spektrum pada pelangi tersebut jika diputar akan menghasilkan warna putih, di mana prinsip kerja cakram mengikuti prinsip dispersi cahaya. Muatan IPS. Petunjuknya, berilah tanda silang huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar. Nomor 1, kerajaan Hindu tertua di Indonesia adalah Kerajaan Tarumanegara itu berdiri pada tahun 358 Masehi. Nah, kalau Singasari ini berdiri tahun 1222 Masehi. Negara Kutai ini 400 Masehi. Sedangkan Aceh ini adalah negara Islam ya. Jadi ini bukan. Nah, di antara ketiga ini yang tertua adalah Kerajaan Tarumanegara karena dia berdiri 358 Masehi. Jadi yang tepat yang A. 2. Peninggalan Kerajaan Mataram Hindu kuno yang terkenal adalah A. Candi Prambanan. Ini salah satunya ya. Candi Jawi, Candi Kagenengan, Candi Borobudur. Ini yang salah satu yang terkenalnya adalah Candi Prambanan ya, ini Kerajaan Mataram. Berikutnya yang nomor 3. Raja pertama Kerajaan Goa Talo adalah A. Sultan Hasanuddin, B.
B. Sultan Iskandar Muda, C. Sultan Alauddin, D. Sultan Agung. Ini yang tepat ya, Raja Gowatalo itu yang C ya, Sultan Alauddin. Berikutnya nomor 4. Berikut adalah peninggalan kerajaan Islam kecuali, berarti yang bukan. Ini Masjid Demak ya, Menara Kudus ya, Candi Prambanan. Ini bukan ya, kalau Candi Prambanan itu peninggalan Hindu ya. Nah, pondok pesantren iya, berarti yang tepat yang C ya, nomor 4 C. Berikutnya nomor 5. Prasasti Batu Bertulis, Prasasti Tugu, dan Prasasti Kebon Kopi. Ini ya yang paling terkenal adalah peninggalan kerajaan mana? A. Majapahit, B. Demak, C. Tarumanegara, D. Gowatalo. Nah, ini kerajaan Tarumanegara ya, terkenal ya. Prasasti Tugu dan Prasasti Kebon Kopi itu sangat terkenal. Berikutnya nomor 6. Patih Kerajaan Majapahit pada masa Raja Hayam Wuruk adalah A. Patih Jayakatwang, B. Patih Ronggolawe, C. Patih Brawijaya, D. Patih Gajah Mada. Ini yang tepat yang D ya, Patih Gajah Mada. Nomor 7. Raja Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135 sampai 1157 adalah A. Jayabaya, B. Bameswara, C. Aryeswara, D. Ajilinggajaya. Nah, ini yang tepat yang A ya, Jayabaya ya. Raja Kediri yang memerintah tahun 1135 sampai 1157 itu Raja Jayabaya yang A. Nomor 8. Kitab terkenal peninggalan Raja Jayabaya adalah A. Jangka Jayabaya, B. Negara Kertagama, C. Sutasoma, D. Ranggalawe. Ini yang kitab yang terkenal, yaitu salah satunya Jangka Jayabaya ya. Yang terkenal ini kitab yang terkenal yaitu Jangka Jayabaya yang berisi tentang lamaran-lamaran Pulau Jawa ya di masa depan. Ini yang A. Bagian 2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 1. Sebutkan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu di Indonesia pada zaman dahulu. Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Kediri. Nomor 2. Sebutkan beberapa kerajaan bercorak Buddha di Indonesia pada zaman dahulu. Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram kuno, Kerajaan Dharmasraya. Nomor 3. Tuliskanlah inti Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Patih Gajah Mada pada masa kerajaan Majapahit. Intinya yaitu jika telah menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, maka Gajah Mada tidak akan melepaskan kuasa. Nah, Nusantara itu berarti mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Hara, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik. Nah, baru dia akan melepaskan kuasanya, jadi tidak akan berkuasa. Berikutnya nomor 4.
Sebutkan peninggalan-peninggalan kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Di antaranya ada candi, prasasti, kitab atau karya sastra, arca, agama dan adat istiadat. Berikutnya nomor 5. Sebutkan istana peninggalan Islam yang ada di Indonesia. Masjid Agung Demak, Masjid Menara Kudus, Masjid Sunan Ampel, Keraton Kasepuhan, yaitu peninggalan Islam yang ada di Indonesia. Selanjutnya muatan SBDP ya. Seperti biasa petunjuknya berilah tanda silang huruf A, B, C atau D pada jawaban yang paling benar. Nomor 1, birama 4/4 berarti dalam satu birama terdapat berapa ketukan? A 4 ketukan, B 2 ketukan, C 1 ketukan, D 3 ketukan. Nah, di sini 4/4 berarti dia 4 ketukan ya. Nomor 2, pada urutan tangga nada makin ke kanan, nada akan semakin A rendah, B berkurang, C sama, D tinggi ya. Tangga nada itu makin ke kanan berarti makin tinggi ya. Jika makin ke kiri maka makin rendah, berarti yang D. Nomor 3, berikut lagu yang dinyanyikan dengan tempo marsia. Marsia ya, marsia itu selanjutnya nomor 3, berikut lagu yang dinyanyikan dengan tempo marsia adalah, tempo marsia itu sama dengan ketukan baris berbaris ya. A syukur, B Indonesia Raya, C bagimu negeri, D berkibarlah benderaku. Nah, yang tepat yang D ya, yang berkibarlah benderaku, yang D ya. Berikutnya yang nomor 4, lagu dengan tempo moderato dinyanyikan dengan tempo apa? A lambat, B keras, C sedang, D semangat. Nah, kalau moderato ini dinyanyikan dengan tempo sedang ya, yang C. Berikutnya nomor 5, selain tinggi rendah nada. Nomor 5, selain tinggi rendah nada, kita juga harus memerhatikan tempo lagu. Tempo adalah A cepat atau lambat lagu, B panjangnya sebuah lagu, C ketukan pada lagu, D lirik sebuah lagu. Ini yang tepat adalah yang A cepat atau lambatnya lagu. Itu namanya tempo ya, atau pengertian tempo. Berikutnya nomor 6. Irama lambat untuk menyanyikan lagu yang bernuansa. Biasanya kalau lambat itu untuk yang A gembira, B marah, C semangat, D sedih. Yang sedih ya biasanya yang D, kayak mengheningkan cipta gitu ya, yang lambat temponya sedih. 7. Berikut yang termasuk tempo cepat adalah A andante, B andantino, C moderato, D presto. Nah, ini tempo cepat yaitu yang presto ya. Nah, kenapa O? Karena ini andante ya, ini diambil dari bahasa Itali. Berikutnya nomor 8.
Tanda birama 3 ketukan disebutnya apa? Duple, A duple, B triple, C quadruple, D septadruple. Ya, yang tepat yang B ya, triple, karena birama 3 ketukan. Berikutnya yang bagian 2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 1, sebutkan 3 jenis tanda tempo. Ya, kalau tanda tempo itu ada tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Berikutnya nomor 2. Apa lanjutan lirik lagu di bawah ini? Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira, ya, di seluruh pantai Indonesia. Jadi jawabannya di seluruh pantai Indonesia, ya. Berikutnya nomor 3. Tulislah sebuah rangkaian tangga nada. Ini tangga nada ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Itu adalah rangkaian tangga nada. Berikutnya nomor 4. Ada berapa ketukan yang terdapat pada birama 3/4? 3/4 berarti terdiri atas 3 ketukan, dan dalam setiap hitungan atau ketukannya memiliki nilai 1/4. Terakhir nomor 5. Jelaskan pembagian tanda tempo lambat. Nah, kalau tanda tempo lambat ini ada largo, artinya lambat. Kemudian larghetto, lambat tetapi lebih cepat daripada largo. Kemudian larghissimo, ini sangat lambat ya. Sekian pembahasan untuk uji subtema 1 tema 5 ya. Untuk tema 5 uji subtema 1, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.